Oke, langsung aja mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah manajemen, perubahan, konsentrasi MSDM. Salawat serta salam tak lupa juga kita terus limpahkan kepada junjungan alam kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Eva Pratiwi MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan konsentrasi MSDM dan juga rekan-rekan semua yang senantiasa kami selalu banggakan. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan selaku moderator sekaligus juga sebagai pemateri, dan ada pun anggota kelompok dari kelompok 8 yaitu ada Cinta Srilia Zarani dan juga Firda Septiani. Yang dimana kelompok 8 ini akan membahas tentang kepemimpinan dalam perubahan model Kaizen. Boleh next. Nah, di pembahasan kali ini ada beberapa submateri pembahasan. Nah, yang pertama itu ada pengertian Kaizen, yang kedua ada dua bentuk penerapan dari filosofi Kaizen, ketiga mengapa Kaizen perlu diterapkan, keempat cara menerapkan filosofi Kaizen, kelima tinjauan kepemimpinan dalam organisasi, keenam prinsip kepemimpinan perubahan model Kaizen, ketujuh perilaku dan keahlian pemimpin dalam melakukan perubahan. Boleh next. Mungkin untuk materi pertama ini akan disampaikan langsung oleh Saudari Cinta. Maka dari itu saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa itu Kaizen. Istilah Kaizen diambil dari bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, Kaizen dapat diartikan sebagai untuk perbaikan, perubahan menjadi lebih baik, atau perbaikan berkelanjutan. Kaizen telah terkenal menjadi filosofi strategi bisnis untuk membuat perubahan kecil, tetapi terus-menerus menjadi lebih baik dan beroperasi perusahaan. Selanjutnya, filosofi Kaizen melakukan perbaikan dari hal-hal kecil yang dapat membuat proses produksi lebih efisien dan terstandarisasi, terutama di bidang berikut. Yang pertama, kualitas, mulai dari produk, praktik terbaik, dan proses bisnis. Yang kedua, biaya, seperti bahan, energi, dan sumber daya. Ketiga, pengiriman, termasuk waktu pengiriman dan aktivitas non-nilai tambahan. Yang keempat, manajemen, mulai dari pelatihan, sikap, alur kerja, hingga dokumentasi. Yang terakhir ada keselamatan dan kondisi kerja. Selanjutnya, terdapat dua bentuk penerapan dari filosofi Kaizen. Yang pertama, perencanaan. Sebagai perencanaan, Kaizen membuat rancangan yang berfokus pada peningkatan area tertentu di dalam perusahaan. Rancangan ini dapat melibatkan seluruh elemen perusahaan dari berbagai tingkatan. Namun, fokus dari perencanaan ini terletak pada keterlibatan tim product development. Yang kedua, ada filosofi perusahaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kaizen dapat diterapkan sebagai budaya perusahaan. Sebagai filosofi, Kaizen berfokus membangun budaya di mana semua karyawan secara aktif terlibat dalam perkembangan perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Cinta yang sudah memaparkan materinya. Nah, yang selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh next slide. Nah, mengapa Kaizen itu perlu diterapkan? Nah, Kaizen itu mengembangkan kondisi di mana semua karyawan itu sangat terlibat. Ketika diterapkan dengan sukses dan jelas, Kaizen itu memenuhi tiga kebutuhan esensi karyawan berikut. Nah,
Yang pertama, perasaan terhubung dengan tujuan organisasi yang lebih besar, dengan pekerjaan dan rekan kerja. Yang kedua, kesempatan untuk berpikir dan memecahkan masalah yang ada dengan solusi yang kreatif, namun juga praktis gitu. Yang ketiga, rasa memiliki dan kesadaran selama proses berlangsung. Boleh next? Nah, ada beberapa cara, yaitu cara menerapkan filosofi Kaizen. Nah, yang pertama itu adalah menganalisis performa saat ini. Yang kedua, pikirlah dari hal-hal kecil dulu gitu. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang saling mendukung. Keempat, jangan terpaku kepada kesempurnaan. Yang kelima, akui kesuksesan. Dan yang keenam, gunakan metode manajemen lainnya. Nah, berikut yang tadi saya sebutkan itu adalah cara menerapkan filosofi Kaizen. Untuk selanjutnya ini ada tinjauan kepemimpinan dalam organisasi. Nah, kepemimpinan ini adalah kesanggupan untuk membujuk atau situasi gitu ya orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan entitas. Menurut Cass dan James 2002.519, kepemimpinan adalah bagian dari manajemen, tetapi tidak semuanya. Misalnya para manajer itu perlu membayar rencana dan mengorganisir, tetapi yang diminta pemimpin hanyalah agar mempengaruhi orang lain untuk ikut. Nah, selanjutnya kepemimpinan dengan prinsip-prinsip Kaizen merupakan suatu cara berpikir dan bertindak dengan menyediakan pedoman bagi individu dan tim dalam organisasi serta membantu mengarahkan menuju perubahan dan pencapaian laba yang banyak lewat perbaikan produk dan proses yang didesain untuk meningkatkan. Mungkin cukup sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Firda Septiani. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada prinsip kepemimpinan perubahan model Kaizen. Kedua, melakukan perubahan dan perbaikan secara terus-menerus, mengakui masalah secara terbuka. Yang keempat ada mendorong keterbukaan. Yang kelima, menciptakan tim kerja. Selanjutnya ada mengelola proyek melalui tim lintas fungsional. Ada juga mengembangkan proses hubungan yang tepat, dan ada mengembangkan disiplin pribadi, memberikan informasi bagi setiap karyawan, dan yang terakhir yaitu membuat setiap karyawan menjadi mampu menurut UH 2014. Next. Selanjutnya yaitu seni pada manajemen Kaizen. Jepang sangat sederhana, yaitu bahwa setiap orang dalam organisasi memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam penyempurnaan dan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Tidak ada kata puas ataupun cukup, sehingga pimpinan berperan dalam mengarahkan dan memotivasi seluruh pelaksanaan pada masing-masing unit pengelola. Next. Yang selanjutnya yaitu perilaku dan keahlian pemimpin dalam melakukan perubahan. Yang pertama yaitu memperkuat konsep bagi bahan pembangunan yang fundamental dalam struktur organisasi. Yang kedua yaitu menggabungkan aspek positif individualis dari berbagai manfaat kesepakatan tim. Yang ketiga, berfokus secara detail dalam mengimplementasikan gambaran besar tentang organisasi. Ada juga meminta tanggung jawab pribadi untuk mengidentifikasi setiap masalah, dan ada juga membangun hubungan pribadi yang kuat, dan yang terakhir yaitu menjaga pikiran untuk tetap terbuka terhadap kritik dan nasihat yang konstruktif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya materi telah kami sampaikan semua. Bila mana teman-teman atau mungkin punya masukan dan kritikan, boleh langsung disampaikan. Bahkan mungkin pertanyaan boleh langsung disampaikan kepada kami, kelompok 8. Kami tidak akan menutup pintu untuk rekan-rekan semua memberikan kritik, saran, maupun pertanyaan. Mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.